qala wala tahsab anna al-wara'a khasun bil mat'umi wal malbus bal huwa 'amun fi jami'il umur walakin yanbaghi laka idza kana fi yadika halalun aw ahallu minhu aw halalun wa syubhatun an tuqaddima minal mat'um ma kana ahalla wa atyaba. Kita masih melanjutkan sedikit tentang perkara wara', ya, di mana muallif berkata wala tahsab, jangan kau mengira, annal wara'a, bahwasanya sifat wara' itu khasun, hanya khusus bil mat'um wal malbus, hanya khusus terhadap sesuatu yang dimakan dan dipakai, ya. Jadi wara' itu bukan hanya terkhusus pada yang dimakan atau dipakai. Bal huwa amun, bahkan dia umum, fi jami'il umur, dalam segala perkara, ya. Gitu. Hatta termasuk masalah ilmu. Ya, kita ngambil ilmu pun ada sisi kewaraan, ya. Apa di antara waroknya kita ngambil ilmu? Tidak mengambil ilmu dari orang yang salah, ya, gitu. Karena mengambil ilmu dari orang yang salah itu termasuk daripada ilmu syubhat, ya, yang nanti kelak akan mengotori keyakinannya itu, ya. Juga termasuk daripada perkara yang mesti kita warokkan, ya, adalah ya perkara-perkara yang mubahat, itu ya termasuk juga perkara warok, gitu. Karena kaidah wara' apa? Meninggalkan apa yang enggak apa-apa karena takut kenapa-napa, itu wara' tuh, ya. Walakin yang bagi laka idza kana fi yadika halalun, akan tetapi seyogianya laka bagimu idza kana fi yadika halalun, apabila di tanganmu terdapat perkara yang halal, benda yang halal, sesuatu yang halal, au ahallu minhu, atau yang lebih halal darinya, tuh. Ya, misalnya kita punya minuman, ini halal, tapi ada yang lebih halal lagi. Contoh ya, Oasis nih, Oasis halal, ya, belinya insya Allah pakai duit halal. Ada yang lebih halal dari Oasis apa? Air hujan. Air hujan lebih halal, iya. Iya, ini kan ini halal. Yang lebih halal apa? Air hujan. Dari siapa air hujan? Itu namanya ahallu minhu. Tuh, ya. Seandainya ya ada lebih halal. Atau halal dan syubhat. Dia punya yang halal sama yang syubhat. Nah, maka bagaimana solusinya? Antuqaddima minal mat'um, maka engkau harus dahulukan minal mat'um, daripada makanan, maka ahalla, apa yang lebih halal, wa atsyaba, dan lebih baik. Itu halalan thayyibah, ya. Karena standar dalam Islam itu makanan itu bukan hanya halal tapi thayyib, ya. Apa yang halal belum tentu thayyib, gitu, ya. Makanya syaratnya dua, apa yang thayyib belum tentu halal. Contoh, makanan halal belum tentu thayyib. Contoh, ada orang ya punya penyakit asam urat, makan emping, halal gak emping? Halal, cuman thayyib gak? Enggak, tuh. Ada makanan yang thayyib tapi nggak halal. Contohnya apa? Darah ular. Dia bisa nyembuhin misalnya gitu, bisa jadi obat. Tapi halal gak? Enggak, itu thayyib tapi enggak. Nah, syaratnya harus dua, halalan thayyibah, itu, ya. Fa innal madara kullahu 'alal ghidha, karena sesungguhnya segala perputaran itu semua itu bersumber daripada makanan atau konsumsi, ya, atau nutrisi. Ghidha itu maknanya nutrisi. Ya, jadi apa yang kita makan itulah yang menjadi, ya, kerjaan kita, ya. Makanya kalau orang mau tobat, itu yang paling dulu dikerjakan adalah apa? Makanan, ya, perbaiki makanan tuh, ya. Mau sholat kita tunggang-tungging duha 12 rakaat, tahajud witir 100 rakaat, kalau makanannya haram fala yubali, maka nggak ada dapat perhatian dari Allah tuh, ya. Allah nggak peduli sama orang kayak gitu. Karena apa? Yang dimakan haram, ya. Oleh tu'mati min halal atharun kabir, dan mengkonsumsi atau makanan yang halal itu memiliki atharun kabir, pengaruh yang sangat besar. Fitan wiril qalbi, dalam menyinari hati, watanawulihi lil ibadah, itu juga, dan mengkonsumsinya itu sangat berpengaruh untuk ibadah, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Makanya kembali lagi tuh, kalau kita belajar nih ilmu kayak begini nih, kita kan nggak muter-muter, ya. Kita langsung, kalau kita pengen tobat, yang paling dulu kita perbaiki adalah apa? Makanan. Karena perkara zahir sama perkara batin itu lebih gampang benerin yang zahir dulu, gitu. Ya, kayak kita nih pakai baju bagus sama pakai hati yang bagus, kira-kira lebih gampang mana? Pakai baju yang bagus gitu, pakai hati yang bagus kan nggak gampang, nah, gitu. Sama kita pengen dekat sama Allah, ya, perbaiki dulu makanan kita, gitu. Sholat
ibadah nanti nyusul gitu. Bahkan dikatakan waqad qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, kul ma syi'ta famithluhu ta'malu, makanlah apa yang kau mau, maka seperti itu pula apa yang kau amalkan. Ya, kalau kita makan makanan yang haram, maka yang kita kerjakan perbuatan haram. Kalau kita makan yang halal, maka yang kita kerjakan perbuatan haram. Ya halal tuh, yang baik. Ya makanya kalau kita udah ngerjain, ada orang kasus begini, dia makan yang halal gitu, makan yang halal, tiap hari halal, dagang, kok saya maksiat mulu. Nah ini nih pertanyaan kan, katanya tadi kalau engkau makan yang halal perbuatannya halal gitu, kok saya enggak? Nah berarti ada yang salah, dia makan halalan tapi nggak thayyibah ya. Halalan tapi apa? Nggak thayyibah gitu. Bisa jadi ketika dimakan mungkin cara makannya salah ya. Bisa jadi dia nggak baca bismillah tuh. Bisa jadi dia makan terlalu banyak tuh. Itu juga berdampak juga. Jadi halal aja nggak cukup, tapi harus dengan ya tadi tuh ya, dengan tangan kanan membaca bismillah ya. Terus apa lagi tadi, makan nggak terlalu kenyang, karena orang kalau makan terlalu kenyang udah pasti dia males untuk ibadah gitu. Jadi kalau ada orang ini, Ustaz, kata Ustaz kan kalau kita makannya halal ibadah gampang, kok saya berat, ente makan seberapa, sekarung kali makan ya, makan sebakul, ini pantas nggak kuat ibadah ya. Sebelum tidur makan, ini pantas subuh nggak bangun gitu ya. Kalau kita pengen aman nih, misalnya tidur gitu jam 2, kalau kita lapar subuh bangun nyari nasi, habis makan tidur belum sholat tuh ya. Ya kan begitu fitrahnya ya. Makanya ada tips gitu, kalau kita pengen bangun malam banyakin minum, jangan banyakin makan. Kenapa? Banyakin minum pengen kencing, bangun kencing doang lagi jadi mendingan banyakin minum kan daripada banyakin makan. Kalau banyakin makan salah gitu ya. Jadi tadi kendati pun makanan kita halal, tapi kalau kita makannya nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah pun berefek sama kayak makanan yang haram, bahkan bisa jadi haram ya. Makan nih halal, makan banyak sampai pengen muntah tuh, bahkan sempet muntah, itu haram gitu, walaupun yang dimakan halal gitu. Atau nih makanannya halal cuman dinyolong gitu, makanannya halal cuman dia nyolong dari punya orang kerja dari pagi sampai sore dapat duit karena halal makanannya, yang makan kita nggak izin, nggak minta, itu jadi apa itu? Haram. Cara memperolehnya, jadi bukan hanya apa tadi makanannya, jenis makanannya, tapi cara mendapatkannya pun itu berpengaruh gitu. Yang sekarang orang pada pinjol dan sebagainya itu kan termasuk itu haram itu. Yang haram bukan duitnya, yang haram apa? Caranya gitu ya. Jelas ya. Jadi kadang ada minuman halal cuman jadi haram karena cara memperolehnya haram. Makanya kudu belajar ilmu muamalah tuh ya. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah taala. Adham di sini ghairu munsharif karena apa? Musyabahah bil sifah ya, sifah. Musyabahah bil fi'l. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, atib mat amak wala alaik alla taqumal laila wala tasuman nahar. Cakep nih kalimat beliau. Ya, atib mat amak, perbaguskanlah makananmu. Tuh, bagusin makananmu. Wala alaik, tidaklah mengapa atasmu alla taqumal laila, kalau kau enggak sholat malam pun enggak puasa di siang hari. Ya. Kita ini manusia ini kalau pengen sampai ke Allah, kalau pengen masuk surga kan itu, jangan yang wajib doang gitu, kalau bisa yang sunnah-sunnah gitu. Tapi kalau kita makanan kita udah baik gitu, nggak apa-apa, ente nggak sholat malam, ente nggak puasa siang, yang penting makanannya apa? Baik, selamat. Ya. Bahkan dalam hadis, qala Rasulullah SAW li Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat amak, ya Sa'ad, perbaikilah makananmu, takun mustajabad dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang diijabah dakwanya, doanya ya Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, tuh, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak dhifu al-luqmatal harama, mengambil daripada satu suapan yang haram, fi jaufihi, di dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman, maka tidak diterima oleh Allah
amalnya selama 40 hari itu. Makan makanan yang haram ya. Kalau kita pernah dengar minum khamar ya. Ini lebih dari itu. Jangankan khamar, makanan yang haram aja doa kita nggak diterima sama Allah. Apalagi khamar. Apalagi khamarnya boleh nyolong. Udah khamar boleh nyolong lagi kan kebangetan deh. Tuh, dosanya berlipat. 40 hari nggak diterima doanya sama Allah. Ya, amalnya nggak terima, Pan. Amalnya nggak diterima. Saat kalau gitu saya nggak sholat, saya habis mabok kemarin. Ya salah. Ada orang bilang gitu. Saya kan kalau orang mabok kan sholatnya nggak diterima sama Allah ya. Berarti saya nggak usah sholat aja. Salah. Tetap wajib sholat gitu. Cuman pahalanya kagak ada. Tuh ya. Fa'lam dzalika maka ketahuilah yang demikian itu olehmu. Wabillahi taufik ya, hanya pada Allah lah segala kemampuan, taufik dan kekuatan. Nah, itulah berkenaan tentang masalah haram. Kita masuk yang fasal selanjutnya, faslun wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, kita masuk nih. Sudah menjelang akhir baru kita masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar ya. Kenapa kok baru masuk amar ma'ruf nahi munkar gitu ya? Sedangkan dalam kitab yang lain kayak kitab Nasoih itu, Nasoihudiniyah, itu amar ma'ruf nahi munkar di awal gitu. Kenapa di sini di akhir gitu? Karena memang urutan amar ma'ruf nahi munkar itu emang nggak langsung ya. Karena untuk menyuruh orang kepada kebaikan harus dengan ilmu, mencegah orang dari kejahatan pun harus dengan ilmu. Kita harus tahu dulu tuh semuanya tuh. Segini nih baru belajar nih. Nah, kalau Nasoih kenapa di awal? Karena Nasoih itu bukan kitab orang awam. Nasoih itu bukan kitab orang awam, dia kitab orang menengah gitu. Makanya di awal udah dibahas amar ma'ruf karena dipastikan udah baca kitab risalah gitu ya. Jadi kalau kita baca urutan kok amar ma'ruf di tengah ya, karena memang itu kita nggak bisa ngajak orang kebaikan tanpa ilmu. Justru malah kita salah kan gitu. Atau juga mencegah kemungkaran tanpa ilmu tuh ya. Kemudian fa innahu al-qutbul ladzi alaihi madaru amriddin. Karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kutub. Ya. Merupakan intinya, kutubnya. Ya. Yang mana di atasnya itu berputar perkara agama. Wali ajlihi anzalallahul kutuba, dan sebab itulah Allah turunkan kitab-kitab. Wa arsalal mursalina, dan Allah utus rasul-rasul. Ya. Wa qarin aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin, dan sungguh ulama telah sepakat atas wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Wa tadhaharat nususul kitab wa sunnah, dan telah jelas nas-nas kitab dan sunnah alal amr bihi, atas perintah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, wa tahdhiri man tarakahu, dan mengancam orang yang meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala wal takun, kata Allah dalam Al-Qur'an, wal takun, dan jadilah engkau ya, wal takun minkum ummatun, dan jadilah ya engkau di antara wal takun, dan jadilah dari kalian satu umat, yad'una, yang mana mereka itu mengajak orang ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah yang munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung tuh. Jadi diperintahkan oleh Allah kita menjadi ya salah satu daripada umat. Ini kata guru saya gini, kalimat minkum di sini itu min tab'id. Jadi nggak wajib semua. Jadi bagaimana kewajiban dakwah? Apakah dakwah itu wajib semua orang? Enggak. Ya. Karena kalimatnya wal takun min. Ya. Makanya kalau udah ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, maka yang lain udah gugur kewajibannya. Ya. Kalau di kampung kita misalnya ada dangdut nih misalnya, yang mana dangdut itu mempertontonkan aurat dan sebagainya, maka wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Cuman kalau udah ada orang yang mengerjakannya, maka kita yang lain gugur gitu. Ya. Jangan pengen amar ma'ruf nahi munkar pas sampai panggung joget juga. Ternyata biduannya cakep katanya. Sayang ini mubasir. Memang sulit ya. Dulu di pulau itu nggak ada ya yang namanya gitu-gituan. Sekarang mulai ada dikit-dikit.
Dari mulai organ dulu, ya kan, organ tunggal, lama-lama ngundang biduan, lama-lama jangan ya. Yang pengen nikah deh, jangan ngundang dangdut. Kenapa? Mahal. Hah? Jangan ngundang dangdut apa deh? Mahal. Iya, syukur untung kita orang susah. Untung kita orang susah. Kenapa? Mau maksiat mahal. Deh jangan main ke Holy Wing gitu. Kenapa ya? Mahal. Jangan ke diskotik, mahal. Allah sayang sama kita, makanya Allah bikin kita susah tuh ya. Malam Senin ngaji. Biasanya masih di Ciamis, masih di Anyer ini belum pulang, jalan-jalan. Tiap minggu Anyer, besok lagi Pasir Putih, besok lagi Ancol kan. Duitnya banyak. Iya, kemana aja orang jalan pengen ngikut. Gang 30 bikin jalan ngikut. RT 9 jalan ngikut, punya duit. Coba kalau nggak punya duit. Ya kemana-mana, itulah tanda Allah sayang sama kita. Jadi kalau Allah sayang sama kita bentuknya banyak. Ada yang dikasih duit, ada yang nggak dikasih. Nah mungkin kita bagiannya nggak dikasih duit gitu kali ya. Tuh. Allah sayang sama kita ya Satullah ya. Malam Senin ngaji tuh. Malam Senin kan di rumah, tiduran nonton Jinanjun kan ya. Coba kalau kita punya anak. Nih saya yakin yang bawa anak nih kayak bininya ngomel di rumah nih kayaknya. Lu mau ngaji aja lo, ajak bocah sono gitu kan ya. Itu saya banget itu. Ya, mau jalan Umar Muhammad greedy banget di rumah. Baik nangis mulu. Akhirnya kata bini, udah ajak aja ngaji sono gitu kan gitu. Makanya ada khususan kayaknya bawa anak nih di rumah gitu nih kayaknya. Tuh, coba nggak punya anak kayak Satullah, enak gak Sat? Enak gak? Enak gitu ya. Layangan putus. Ya, jadi semua ada kebayaannya ya. Jadi punya anak baik, nikmat, dipandang kayak dedek ngeliat dedek, ya Allah anak aneh dedek udah lucu banget gitu. Apalagi adeknya lucu banget sih Allah. Ya, semuanya ala kulihal sama orang soleh, sama orang mukmin baik gitu ya. Nah, jadi tadi ya kewajiban dakwah itu fardu kifayah gitu. Nah cuman ada yang mengatakan fardu ain, ini ada khilaf gitu. Ada yang mengatakan fardu ain gitu. Karena min di sini maknanya taukid, min zaidah. Ya, ketika min dimaknakan zaidah makanya maknanya taukid. Artinya apa? Ya, benar-benar disuruh gitu. Ya, contoh. Malahum min nadhir. Ya, atau enggak maja'ana min basyir. Harusnya kan maja'ana basyirun. Tidak ada yang datang kepada kami dari orang yang memberikan kabar gembira. Tapi kalau pakai min berarti taukid mananya. Zaidah. Benar-benar nggak ada yang datang kepada kami begitu. Ya, jadi dakwah ini perintahnya ini bisa bermakna taukid. Artinya apa? Kalau bisa kita dakwah semuanya. Semua orang tanpa terkecuali fardu ain. Makanya yang pertama kali apa? Yad'una ilal khair. Ngajak kepada kebaikan. Tuh, khair. Kalimat khair ini apa aja? Ya, yad'un, ngajak. Kalimat yad'un dakwah. Ya, dakwah itu ngajak, bukan ngajar, bukan, beda ini. Dakwah itu ngajak, bukan ngajar. Jadi kalau ente ngajak orang ngaji, namanya udah dakwah. Ini kan yang sering disalahpahami sekarang bahwasanya dakwah itu ceramah. Ya, dakwah itu ngajar, bukan. Ya, dakwah itu luas maknanya. Ngajar termasuk dakwah. Ya, ceramah termasuk dakwah. Tapi hakikat dakwahnya bukan itu. Hakikat dakwahnya ngajak orang. Makanya dikatakan wajib fardu ain karena semua orang bisa ngajak. Ya, Dede ngajak 2 orang, gitu. Bang Opik ngajak 3 orang, gitu. Bisa nggak? Bisa. Cuman yang diajak kagak ngaji-ngaji lagi. Gitu. Berarti dakwahnya gagal berarti itu. Kenapa? Karena tadi ya kalau kita ngajak orang itu ada ilmunya. Satu yang pertama jangan dipaksa. Kalau dipaksa malah kadang nggak enak ya. Tarik dulu hatinya. Ibarat perempuan kan begitu ya. Kita kalau ngajak perempuan tuh, ya kalau mau ngajak nikah, yang kita tarik apanya? Hatinya. Kalau hatinya udah ketarik, udah giring sama kita kayak burung gitu udah tuh. Ya, udah kawin dah tuh. Lupa dah kata bininya yang dulu kayaknya baik banget sama aneh. Dijajanin ini, jajanin itu, ajak ke Jeko, ajak ke Ricis. Ya. Kok sekarang udah nggak pernah lagi kata lakinya ya, yang namanya orang mancing kok udah dapat ikan ya udah gitu. Masa kita kasih lagi umpannya gitu katanya. Ya. Terus lakinya bilang, ayang kita ke kamar ya. Enggak ah,
Lama ngapain? Emang ada ikan tidur sama nelayannya aja. Dibalikin lah. Kena lo lagian sih. Kayak analogi ikan. Iya. Gitu deh ya, gitu. Jadi kalau kita ngajak orang tuh ya douna itu harus ya la ikrah ya, tidak ada paksaan ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan perintahkanlah nanti masuk nih dia bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf ya. Perintahkan baru nyuruh. Kalau tadi apa ya? Ngajak. Yang kedua nyuruh. Yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar, baru ya larang gitu. Jadi kalau kita kita dakwah nih, ini prinsip ketiga. Prinsip ketiga, ajak ya, rangkul. Ajak ya, ngerangkul. Yang kedua, nyuruh. Yang ketiga, baru ngelarang. Jangan baru kenal langsung ngelarang. Baru kenal langsung ngelarang. Ngaji pakai celana pendek, nggak boleh. Gitu. Besok ngaji gak? Enggak. Ngaji pakai jilbab, nggak boleh, begini haram, bid'ah gini misalnya gitu, nggak bener ya. Jadi 3 tuh stepnya. Apa tadi? Ngajak ya, terus nyuruh, baru ngelarang. Ngelarang terakhir gitu. Coba ente baru kenal orang, belum apa-apa udah ngelarang, kira-kira gimana? Ya kita dah perempuan dah ya. Kan biasa ngapain dulu? Ngajak dulu biar giring gitu kan. Kita kasih makanan, kita kasih hadiah. Udah mulai ngikut, udah mulai ini, baru nyuruh. Kamu bagus dah kalau pakai jilbab tuh. Gitu satu lah ya. Gitu. Kamu pakai jilbab bagus dah, jadi manis, kayak gula dikit. Habis udah cakep, udah dihias, udah lama, baru larang, boleh. Ya, kamu nggak boleh main Facebook, nggak boleh main Instagram gitu, baru bisa ngelarang. Nah, jelas paham ya? Ini stepnya gitu. Ada juga yang mengatakan tulis ya, dakwah itu 3 caranya. Taklif, ta'rif, dan taklif ya. Apa? Taklif itu rebut hatinya. Ta'rif, kenalin ya, kenalkan akan ajarannya. Dan taklif, kasih dia beban gitu. Kasih dia beban gitu. Jadi kalau ada orang pengen kita ajak ngaji, yang pertama dulu taklif dulu gitu ya. Nih biasa gitu, kadang-kadang kita emang karena kita nggak tahu ya, baru banget orang langsung ngaji, ente langsung menjadi panitia. Jangan, baru ngaji jangan langsung jadi panitia. Karena panitia itu punya taklif, punya beban gitu. Aku puyeng banget baru ngaji langsung bagian bendahara gitu. Udah mana suruh nyari dana lagi. Nah, jangan, biarin dia ngaji dulu gitu. Udah ngaji, udah enak, kenalin dah tuh. Kita gini nih, pengajian begini, kegiatannya begini. Oh, ngikut-ngikut sono sini. Udah kenal, udah deket, ya udah sunmori bareng, ziarah bareng, mandi bareng, tiduran bareng tuh dah tuh semua, sekamar, gudigan bareng, garuk-garuk bareng, korengan bareng dah tuh dah. Udah nyatu dah tuh, ya kimianya ini nih. Kutunya udah saling kenal kutunya tuh. Tidur bareng nih Mir ya. Itu kutunya udah bersatu, itu udah kenal, itu udah baru kasih apa? Kasih beban tuh ya. Taklif baru boleh. Ya. Dalam artian ini boleh di sini bukannya nggak boleh, maksudnya baru bagus lah gitu ya. Pas orang dikasih beban. Tuh ya. Itulah metode dakwah ya. Jadi ada yad'unal ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, dan juga sudah yang saya bilang kemarin, kalimat mungkar di sini sesuatu yang memang mungkar, sesuatu yang haram, ya, sesuatu apa? Yang haram dan disepakati keharamannya, gitu. Jadi kita nggak boleh nih mencegah yang munkar itu kalau haramnya ini masih nisbi, masih khilaf. Contoh misalnya, orang pakai celana pendek sholat misalnya, itu kan dalam mazhab Syafi'i haram, nggak sah sholatnya. Tapi dalam madhab yang lain ada yang membolehkan. Makanya kalau ente keluar negeri ada orang pakai salat pakai celana pendek ya sah-sah aja. Orang madhabnya beda. Nah ente nggak boleh tuh. Misalnya ada orang di tempat yang ente nggak tahu, nggak boleh nih pakai celana begini nih, nggak sah nih. Nah, bisa jadi mazhabnya beda gitu. Ya. Atau enggak misalnya salaman gitu ya, salaman gitu. Ada orang tua dicium tangannya sama anak muda gitu. Kan ada khilafiyah di antara ulama gitu. Kalau orang tua ya, kalau anak muda jelas nggak boleh ya. Muda sama muda nggak ada khilafiyah tuh. Karena nyetrum pasti apa? Nyetrum. Kalau sama orang tua, khilaf ulama.
Gitu. Lebaran antum cium tangan, misalnya ada nyanyi gitu cium tangan. Itu khilaf ulama gitu. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh karena tuanya gitu. Nah, kita nggak boleh tuh bilang, itu haram tuh gitu. Karena itu masih apa ya? Masih diperselisihkan haramnya gitu. Kayak rokok sama. Kenapa orang nggak ada yang keras banget masalah rokok dalam artian di sini ya? Karena emang rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu tegas gitu. Ya, tapi kalau ulama biarin, ulama punya urusan. Ya. Kalau ada ulama yang tegas itu hak mereka, gitu ya. Ini kan kita sebagai orang awam, karena memang ada beberapa ulama yang tegas banget sama rokok, gitu. Kalau ame apa perempuan apa masih khair ente demen harim khair, tapi kalau demen rokok tuh namanya rokok tuh udah habis ente, tangan ente cium tangan borokok dikeplak oleh ente gitu. Ada yang begitu, itu hak mereka ya, itu hak ulama gitu. Adapun kita harus bersikap bijak dalam masalah nahi munkar ya. Nah, ketika sudah tiga-tiganya dikerjakan, barulah ada gelar wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung tuh ya. Kalimat muflih di sini asal katanya falah. Mungkin kalau yang pernah sekolah madrasah, falah apa artinya? Petani. Ya falah. Kenapa? Apa korelasi antara petani sama untung? Karena biasanya yang namanya petani itu ada musim panen. Sama kayak ini. Orang yang berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu kayak petani. Dia akan mendapatkan keuntungan setelah panen. Kapan panennya? Di akhirat. Ya. Makanya ada orang yang ngerjain amar ma'ruf nahi munkar dibenci. Ada. Dan jangan heran nih kalau ada orang begini dibenci orang. Makanya patokannya orang bener bukannya dibenci atau disenangin orang. Bisa jadi orang yang dibenci masyarakat itu wali, bisa jadi. Ya. Kadang-kadang kalau kita kan patokannya apa? Orang cinta gitu. Oh, orang cinta nih wali. Belum tentu. Ada orang dibenci masyarakat, wali. Kenapa? Ini ngerjain ini. Karena biasanya orang yang nahi munkar ya, itu memang dibenci orang. Ya. Kalau yang munkar satu, kalau yang munkar sekampung, ayo. Dibilang ini salah, yang gedek siapa? Sekampung. Itu bisa jadi ya. In lam yakun bika alayya ghadabun, kata Rasulullah. Selama engkau enggak murka dengan saya Allah, fala ubali. Anda enggak peduli kata orang. Ini. Ya, makanya hati-hati ya, kita jangan mengukur orang itu soleh atau wali atau sebagainya itu hanya dengan orang cinta. Belum tentu yang orang cinta wali. Gitu. Bisa jadi yang orang banyak benci wali. Karena melaksanakan ini, karena ini berat. Ini kan tugas Rasul ini. Lihat Rasul ya. Lihat Rasul. Makanya ada beda antara soleh wa muslih. Nah, ini kalau ente punya anak ya, soleh ame muslih. Bedanya apa? Kalau soleh itu isim fa'il, muslih isim fa'il. Cuman beda. Kalau soleh asalnya soluha, kalau muslih asalnya aslaha. Soleh maknanya baik, muslih maknanya memperbaiki. Jadi yang biasanya orang itu disenengin adalah orang soleh. Itu orang seneng tuh. Orangnya enak, tutur katanya adem, nggak pernah nyakitin hati orang. Karena ini orang soleh, dia enak aja lihatnya. Itu Rasulullah sebelum diutus jadi Rasul. Makanya dicintai oleh seluruh orang Quraisy. Kenapa? Soleh. Di saat itu Rasul soleh, belum muslih. Ketika diutus menjadi Rasul, disuruh menyebarkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, Rasul sebagai seorang yang muslih, maka pasti ada hati yang ngerasa sakit, karena hati yang sakit adalah hati yang berpenyakit ya. Makanya kalau ente mau jadi orang yang dicintai, kun solehan, jadi orang soleh aja. Kayak satu lagi gitu, duduk di rumah, Assalamualaikum Ustaz, ngapain anak aneh nih, apa anak aneh susah tidur, bentar bacaan air, puh uka hura gitu. Berarti dari Rusia dia, wiridnya dari Putin hura. Tuh. Dikasih, wah makasih Ustaz Sulai, dicintain, wah luar biasa Ustaz Sulai. Datang lagi tetangganya, Ustaz doain anak saya biar lulus sekolah, ya didoain lulus. Kan orang demen. Tapi kalau yang namanya guru fikih, yang namanya guru taklim, yang namanya guru kitab, nah itu dia. Ya. Nggak boleh tuh begini. Wah, kayak tahu aja dia. Dari dulu gua nggak disalahin gitu. Ya. Orang nggak salahin karena orang takut sama ente. Bukan berarti ente bener. Ya kan banyak gitu kan, orang preman, siapa yang mau nyalahin? Yang nyalahin malah jadi salah ntar kan gitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang muslih ini dibenci orang gitu. Tapi huwa ya
fi makanin murtafi' indallah. Dia punya maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi katakan ulaika hum, pakai taukid lagi ya. Dalam ilmu balaghah ini dinamakan apa? Taukid lafzi. Mereka benar-benar tuh. Padahal ulaika maknanya mereka. Pakai hum lagi. Hum apa artinya? Mereka bukan begitu. Mereka benar-benar al-muflihun. Pakai al lagi, insyaallah. Ya, al-muflihun, benar-benar orang yang beruntung. Waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi maudi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sungguh Allah telah mensifatkan orang beriman ya dalam tempat yang lain ya min kitabihi dari kitabnya Al-Qur'an dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sifatnya orang beriman nih, kalimat mukmin beda sama alladzina amanu. Yang sudah saya pernah bilang kalau alladzina amanu orang-orang yang beriman. Kalau al-mu'minun orang yang benar-benar beriman. Ya. Jadi kalau saya bilang gini, antara Dedek bernyanyi, nah itu bernyanyi. Ame Dedek penyanyi, itu kan berarti lebih kuat mana? Penyanyi, karena penyanyi tiap hari, kalau bernyanyi sesekali. Sama al-mu'minun dengan alladzina amanu. Apa yang disifatkan di sini tuh? Allah sifatkan orang beriman tuh, al-mu'minin yang benar-benar beriman. Dengan apa sifatnya? Mereka itu suka amar ma'ruf nahi munkar. Waqad khassahum, dan bahkan Allah mengkhususkan mereka fi ba'dil mawari, di sebagian tempat yang lain, alal iman, atas iman. Ciri orang beriman. Wa fi ba'diha ala iqamatis shalah wa itaiz zakat, dan sebagian yang lainnya Allah sifatkan orang beriman itu dengan iqamatis shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Qala Allah Ta'ala lu'inal ladzina kafaru, dilaknat orang-orang kafir min bani Israil, dari bani Israel, ala lisani Daud wa Isa wa ibn Maryam, dengan melalui perantara lisan Nabi Daud dan lisannya Nabiullah Isa ibn Maryam. Dzalika bima asau. Nah, kenapa mereka dilaknat? Karena mereka asau, maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apalagi mereka dilaknat, kanu la yatanahawna an munkarin, mereka tidak mencegah perkara yang munkar tuh ya. Jadi gara-gara kagak nahi munkar ya. Makanya kalau kita ngeliat ada orang nahi munkar sekarang itu ya tadi dah. Ente lihat dah orang-orang dulu kan galak-galak banget ya. Kalau ada panggung nih, panggung yang dulu pernah kejadian di tempat kita ada panggung gitu. Sampai jam 12 lewat tuh listriknya dicabut itu. Padahal panggung 17-an tuh dicabut. Tapi resikonya digedek sama orang gitu. Ya. Paling minim begini dah. Mungkin cara yang dikerjakan kurang tepat karena nggak mesti nyabut listrik. Gitu. Kalau orang misalnya acara panggung kan kita nih ada acara nih, minta izin baik-baik dulu dah gitu. Ya. Misalnya ada orang bikin dangdut. Gimana cara kita mencegah mengungkarnya? Coba gimana? Langsung matiin listriknya gitu, marah nggak dia? Apa yang dulu kita kerjain? Banting gitarnya gitu, kalah Nirvana gitu. Jangan-jangan kur cobain itu. Ngomong dulu, ya, gitu. Abis ngomong nggak didengerin juga, kasih nasihat lebih tegas lagi, gitu. Sampai nanti di ujungnya dibahas di sini ya, adakan tindakan gitu. Biasanya kalau begini mainnya RT, RW dan sebagainya itu ya. Makanya ada beberapa kejadian di Kampung Pulo begitu ya. Tuh. Ada suatu tindakan maksiat, kemungkaran di bulan Ramadan, ada yang bertindak. Nah, kita udah minimal setuju dah gitu. Ya, karena perbuatan salah jangan didukung gitu. Kalian salah kan sekarang perbuatan salah didukung, itu yang masalah gitu. Sebenarnya orang yang bersalah juga dia tahu dia salah gitu. Tapi gara-gara ada yang ngedukung, dia jadi kuat gitu. Ya kayak tempat-tempat lain, judi apa yang kayak lu di sini kan ya, itu ada orang mancing gini. Ketika ada yang dukung kuat gitu, makanya kita harus satu tuh, harus menyatu gitu. Jadi gara-gara mereka tuh tidak yatanahawna an munkar fa'aluhu, bahkan mereka mengerjakannya, tuh. Bukan hanya mencegahnya, mereka juga ngerjain. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka dahulu kerjakan. Qala Allah Ta'ala wattaqu fitnatan, takutlah oleh kalian akan satu fitnah ya, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim dari kalian saja tuh, tapi juga mengenai orang-orang yang beriman.
Makanya kalau ada yang zina di kampung kita, bukan orang yang zina doang yang kena enggak berkahnya, kita yang punya kosan, kita yang tetangganya kena enggak berkahnya. Ya dulu kalau cerita sama orang-orang dulu tuh, yang namanya orang-orang dulu tuh di pulau itu nggak ada kontrakan ya. Barulah ada kontrakan dulu kan di sini adanya gitu. Nah itu ketika nggak ada kontrakan, orang-orang pulau berkah, ya gitu. Setelah ada kontrakan, ada orang-orang luar masuk ke sini gitu. Pribumi sini kawin namanya orang luar, bercampur lah tuh, udah hilang gitu. Ya. Wa qala Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, siapa orang yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak bisa dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau enggak bisa dengan hatinya. Wa dzalika adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman dia. Wa qala sallallahu wasallamuhu alaihi walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ya sungguh kalian harus memerintahkan yang ma'ruf, walatan hauna anil munkar, kalian harus mencegah yang munkar. Aw la yushikanna Allah ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhum. Ya. Atau dikhawatirkan kalian itu akan terkena hukuman dari Allah. Summa tad'unahu, apa hukumannya? Kalian berdoa, fala yastajibu lakum, tapi enggak diijabah doanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham sagirana, bukan golongan kami kata Rasulullah orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Wa yuqir kabira, tidak memuliakan orang yang besar. Wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, tidak menyuruh yang ma'ruf, tidak mencegah yang munkar. Ya. Wa alam, ketahuilah annal amra bil ma'ruf, amar ma'ruf itu, nahi munkar itu fardu kifayatin, fardu kifayah hukumnya. Idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil baqi, kalau dikerjakan sebagiannya maka gugurlah ya haraj, ya masalah dari yang lain. Waqtas sawab bil qaimin, dan dikhususkan pahala itu hanya bagi orang yang melaksanakannya. Wa idza lam yakum bihi ahadun, kalau enggak ada yang mengerjakannya sama sekali seorang pun, amal haraj, maka menjadi umumlah masalah tersebut. Ka'afatil alamin, seperti ya penyakit ka'afatil alami afan. Bismillah. Ka'afatil alimin, seperti ya penyakitnya orang-orang alim, wal qadirina, dan orang-orang yang mampu ala izalatihi, atas orang-orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Nah ini caranya nih ya. Wal wajib alaika, dan wajib atas muri idza ra'aita man yatruku ma'rufan, kalau orang meninggalkan yang ma'ruf, ninggalin sholat dan sebagainya. Aw yaf'alu munkar, atau berbuat yang munkar, apa nih yang wajib? Yang pertama, antu arifahu, engkau kasih tahu. Ya, antu arifahu yakunu dzalika ma'rufan aw munkaran, bahwasanya ini ma'ruf, ini munkar tuh. Mungkin barangkali ketika orang salat orang enggak tahu. Ya. Contoh ada orang minum OT, tahu OT? Ya, orang tua, ya katanya alasannya kita harus menghormati orang tua gitu katanya. Diminum, dia alasannya simple, OT kan jamu Ustaz, gitu. Anda punya sahib cerita di kampungnya di Jawa itu, OT itu minuman umum, kayak temulawak gitu. Pikirannya padahal OT itu udah termasuk dalam list minuman beralkohol dalam fatwa MUI. Ya. Kan dia nggak tahu tuh. Nah kalau nggak tahu kasih tahu. Fa'ilam yada'hu. Nah kalau dia itu tidak meninggalkan perbuatan munkar itu, fa'alaika biwa'dhihi wa takhwifi, maka wajib atasmu untuk nasihatin dan nakut-nakutin. Gitu. Lu neraka lu. Kata Ustaz nggak boleh tuh begitu. Lalu kalau gini balak lu gitu. Takut-takutin. Wa illam yanzajir, kalau dia enggak menghiraukan, fa alaika bikasrihi wa gahrihi, maka engkau wajib untuk menguasainya dan mengalahkannya. Bidarbi, dengan pukulan. Wa kasri alatil lahwi al muharramah, dan menghancurkan alat-alat yang melalaikan, yang diharamkan. Wa ina'il khamri, dan juga menghancurkan bejana khamr. Waradil amwal maksubah min yadihi ila arbabiyah, dan mengembalikan harta yang digosok, dicuri ya kepada orang yang memilikinya. Tuh, ini yang ketiga nih ya. Jadi kalau memang dia nggak gubris lagi, maka wajib kita untuk ya, nah itu. Nah cuman tadi kembali lagi ke awal ya, kaidahnya ke awal gitu. Karena gini,
Kalau kita baca kitab, baca kitabnya, kita pasti salah nih. Ini bener banget ini. Imam Haddad nggak salah. Orang main gitar kan, jeng ada nggak main drum gitu, main apa gitu, yang melalaikan alatul lahwi ya, alatul lahwi. Kalimat lahwi ini koidnya, gitu ya. Jadi alat yang melalaikan. Kalau nggak melalaikan nggak apa-apa. Nah, ketika ada itu orang main gitar pagi, siang, sore, malam, pagi dibaca nih. Gitu, dikasih tahu nggak boleh itu gitu, maghrib sholat, dinasihatin lu ntar begini lu kan. Yang ketiga tadi apa, hancurin kan, langsung diambil hancurin. Pertanyaannya bener nggak gitu. Kalau kita baca sepintas begini, oh iya begini nih gitu. Nah ini biasanya orang yang ngaji pakai buku begitu, karena kenyataan kalau kita lihat sejarah para ulama ini nggak demikian. Imam Abu Hanifah suatu hari beliau punya tetangga tukang main gitar tiap hari. Gitar out yang dong neng gitu. Kilmah walau jabar khatir tuh neng kan enak tuh. Dan main gitar tiap hari tiap malam sambil nyanyi. Beliau mah di rumahnya sholat, ibadah, zikir. Ya, dibawa nggak gitarnya? Dibanting nggak gitarnya? Minum khamar dituang-tuang nggak minumannya? Kenapa nggak begitu? Gitu. Ya. Apa beliau nggak melaksanakan ini? Enggak. Ya. Satu di rumah. Satu di mana? Orang kalau minum khamar di rumah urusan dia ya Allah. Gitu. Kita nggak boleh sok-sok cari tahu, nggak boleh. Itu urusan dia ya Allah. Tapi kalau udah terang-terangan pinggir jalan minum khamar, nah baru kita boleh pecahin tuh. Ya, ini harga diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Jelas paham? Kasih tahu dulu man, kasih tahu ini haram nih hukumnya. Mengenapa? Enggak ada logo MUI-nya soalnya. Besok dibeli di warung, ditempelin ini. Tuh ada tuh MUI-nya tuh. Logo Aqua nih MUI gitu. Boleh, kenapa di luar? Kalau di luar boleh. Ya. Makanya kalau ada orang maksiat di rumah, itu urusan dia ya Allah. Jangan dicari-cari, jangan diperiksa-periksa, udah gitu. Ya. Paham ya? Gitu. Itu rahasia dia sama Allah. Selama dia nggak menampakkan tuh dosa, insya Allah ampunin kalau tobat. Tapi kalau udah urusannya dia terang-terangan, mabuk terang-terangan, bawa cewek terang-terangan, ente boleh tuh, kerjain yang ini. Ya, ente rusak dan nggak perlu itu diganti. Ya, nggak perlu apa? Diganti. Ada cumannya. Ini ilmu, ilmu. Ilmunya gitu tuh ilmunya. Ada nggak yang lebih tinggi? Namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau ente ngajak orang mabok begitu caranya, ente lihat diminum, ente banting botolnya, kira-kira bakal ngaji nggak? Kira-kira bakal tobat nggak? Maka baca kisah ulama. Ada seorang ulama, seorang solihin di Mesir, keluar daripada masjid, datanglah orang mabok. Yatlubu an-nukut, minta duit. Kata syekhnya, dikasih nih duit dari kantong, habis ngajar kasih duit. Kata muridnya, Syekh, itu ngapa dikasih duit katanya. Kata gurunya, ane pengen ngerjain sunnah. Insya Allah kalau kita ngerjain sunnah ada hikmahnya. Bener tuh, pulang dari situ dibeliin duitnya khamar, minum muntah, sampai kapok diminum, berhenti minum. Kenapa muntah? Besok nyari tuh Syekh, mana nih Syekh, pengen minta maaf, pengen tobat, pengen ini itu. Ya. Paham gak? Orang minta khamar itu jelas-jelas loh, itu tukang minum khamar minta duit buat apa? Buat khamar. Secara ilmu wala yata'awanu 'alal itsmi wal udwan, enggak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, enggak boleh. Ya, ada orang pengen mabok nih, ente modalin boleh enggak? Enggak boleh. Tapi ada kalanya orang mabok kita kasih duit boleh. Itu tadi. Kalau kita niat, ya Allah, jadikanlah ini duit ini sebagai perkara yang bisa berhentiin dia mabuk. Ya, ketika diminum tuh dibeli OT, diminum muntah tuh. Nah itu boleh. Innamal a'malu binniyat. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita baca kitab, baca sejarah dan kisah ulama nih kayak ada yang beda gitu. Ternyata enggak beda. Ini ilmu. Yang ulama kerjain hikmah. Wal hikmah a'la minal ilm. Hikmah itu di atasnya ilmu. Ya, makanya orang yang diberikan hikmah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dikasih hikmah, dikasih ilmu yang banyak sama Allah tuh. Hakikatnya tuh orang. Ya kita ngaji aja. Belum tentu kita dapat hikmah. Kita seringnya dapat ilmu.
Sehingga ilmu yang kita kasih tahu sama orang bukan menjadi kebaikan, bisa jadi permusuhan. Ya, banyak orang ribut gara-gara ilmu. Nah, itu karena nggak pakai hikmah gitu. Ya, makanya saya kuliah di Al-Hikmah gitu ya. Biar dapat apa? Hikmah gitu. Oh, Faisal punya ada hikmah di rumahnya ada. Ya, iya. Jelas ya. Jadi nggak bisa nih kita baca kitab begini doang, nggak bisa. Kalau kata guru saya, orang baca kitab doang pasti salah. Itu. Ya. Jelas ya. Bener gak kitabnya? Bener gak kitabnya? Bener banget, makanya Anda jelasin nih. Itu. Kalau ada orang begitu, kan ente tujuannya ngajak orang kebaikan gitu. Ya. Kecualinya nih, ada kecualinya. Yang tadi ketika ada orang di pinggir jalan, mungkin ente rasa ini orang nggak bakal baik nih, gitu. Ya, ente boleh kasih ketegasan ya, tegas aja, gitu. Bukan konyol, bukan ya, bukan konyol ya. Ada orang di kampung saya gitu lagi main gaple pada, di diri aja dikencingin, kan konyol lah ya, konyol lah, konyol. Wa hadhihi rutbah la yastakillu biha illa man badala nafsa lillah. Tingkatan ini enggak bisa dicapai kecuali bagi orang yang badala nafsa, telah mengeluarkan jiwanya untuk Allah tuh ya. Udah masang dirinya untuk Allah. Karena orang kalau nahi munkar udah itu udah nyawa taruhannya. Apalagi nahi munkar sama pejabat udah ya. Ya kalau kata Babi Alu, Ustadz doain saya ini sekarang bukan ancamannya, bukan omongan lagi, udah nyawa taruhannya. Ya, karena ngomongin bisnis pemerintah ini. Au kana ma'dunan lahu min jihati sultan, atau dia itu diizinkan ya dari sisi sultan, kekuasaan tuh ya. Amma rutbatani al-awlatani ani at-ta'rif wal wa'az ya. Adapun tingkatan yang tadi dua pertama itu ya. At-ta'rif wal wa'za, itu ngasih ta'rif dan nasihat. Fala yaksur anhuma illa jahilun mukhbit atau aliman mufrid. Tidak ada yang luput dari itu kecuali orang bodoh yang ya apa namanya? Orang bodoh yang mukhbit. Maknanya apa tuh? Atau alim mufrid, orang alim yang berlebihan. Jadi yang tadi ya, tingkatan yang ketiga tadi, yang ketiga tuh, ya yang ketiga nih, yang ngancurin ya, yang tadi langsung alat musik dibanting-banting. Itu yang pertama, dia hanya boleh satu orang yang udah jiwanya lillah, udah nggak punya takut dah kayak Sayyidina Umar itu. Atau yang kedua dapat izin dari sultan. Siapa itu kira-kira? Polisi. Polisi. Ya, makanya kembali lagi ya. Ini yang penting ini, gitu. Dua nih ya, Imam Haddad bilang dua. Berarti ada yang jalur Allah gitu ya. Kalau jalur Allah ini nggak mesti polisi, siapa aja yang memang benar-benar lillah, ada maksiat, ya ada orang judi, ada orang zina, ditumpas saja sama dia. Bodoh amat, mau nyawanya hilang apa yang bodoh amat, itu jalur Allah udah tuh. Ada jalur kedua, jalur pemerintahan gitu. Makanya kita, kayak FPI, contoh FPI ya, dia jalur mana nih kira-kira? Hah? 1, 2. Jalur pertama. Dulu Banser kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, dulu FPI sekarang itu Banser zaman dulu. Banser begitu zaman dulu. Makanya kita nggak boleh salahin, meskipun dia nggak ada izin gitu. Ya, meskipun nggak ada apa? Karena kata Nabi man ro'a, siapa yang lihat, kebetulan dilihat, ya udah tumpas, gitu. Ya. Nah, ada pun yang kedua tadi ngasih nasihat, yang pertama tuh. Maka kagak ada yang luput, artinya nggak ada yang nggak bisa kecuali emang dia orang bodoh udah. Karena kita sebagai orang muslim pasti bisa lah gitu. Atau orang alim tapi mufrid ya gitu. Tapi dia itu berbuat ya, fasik gitu ya. Jadi karena dia yang ogah atau mungkin dia juga ngerjain, dia nggak mau bilangin gitu. Ya ntar kalau gue bilangin, lu kan gitu juga gitu lah gitu. Dibalikin lagi gitu. Terakhir wa alam anal amr bil ma'ruf bil wajib wan nahi al munkar wajibun. Ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf wajib. Ya, ini itu binnya hilang tuh ya. Dalam naskah yang lain wajib hukumnya. Nahi anil muharram wajib juga. Wal amru bil mandub wan nahyu an makruh mustahab. Nah dia nyuruh orang yang sunnah
ngelarang dari yang makruh mustahab, disunnahkan gitu ya. Kalau ada orang misalnya dia ngerjain yang makruh, misal kata dia itu habis makan langsung sholat, gitu kan makruh tuh. Atau enggak dia nahan apa? Kentut dan lain sebagainya lah gitu ya, makruh. Kalau kita larang, lu buang air dulu sono. Nah itu kita dapat sunnah, dapat pahala gitu. Wa alaika idza amarta bi ma'rufin aw nahaita an munkarin wa lam yasma' laka bi mufaraqati maudhi'il munkar ya hajara murtakibahu hatta yafi'a ila amrillah. Wajib atasmu apabila engkau nyuruh yang ma'ruf dan atau mencegah yang munkar, tapi dia enggak dengerin engkau. Walam yasma' lak. Kita enggak didengerin nih, udah bilangin enggak didengerin. Ya bi mufaraqati maudhi'in munkar. Nah, kita harus mufaraqah, menjauh dari tempat orang mungkar itu. Ya, orang pada minum nih. Jangan begitu gini-gini. Oh enggak, apaan lu? Udah kita tinggal udah. Mufaraqah aja. Wa hajara murtakibahu, tinggalkan pelakunya. Hatta yafi'a ila amrillah, sampai dia serahkan urusannya kepada Allah tuh ya. Jadi begitulah kurang lebih tentang bagaimana metode kita amar ma'ruf nahi munkar tuh ya. Kisah yang tadi belum selesai itu. Imam Abu Hanifah punya tetangga kang mabok, tiap hari nyanyi tiap hari di rumah. Sampai muridnya terganggu gitu. Cuman muridnya bilang, kata Imam udah kali biarin. Nyanyi tiap hari. Suatu malam gak kedengeran lagi suaranya. Mana si Fulan nih tiap malam nyanyi gak kedengeran suaranya. Ditanya tetangganya, si Fulan mana yang biasa nyanyi? Wah, ditangkap penjara. Wah, langsung buru-buru ke sono. Sampai di sana, tiba di sana, beliau bilang sama sipirnya, tolong keluarkan nih orang, saya jaminannya. Mendengar kalam Abu Hanifah, ini orang ya terharu. Tiap hari aneh bikin dia gak nyaman, tiap hari aneh ganggu dia tapi dia malah baik sama aneh. Akhirnya taubat dan dia ikut menjadi muridnya itu ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi ya, itulah hikmah ya. Di atas apa? Ilmu. Kalau ada orang nggak pakai jilbab ya, jangan bilang dia mengerjakan munkar. Bisa jadi dia nggak punya jilbab, beliin jilbab ya, nikahin dah ya, salah gitu. Atulah ya, bisa jadi nggak punya suami kan, nggak punya duit ya kan ya, nikahin, itu solusi namanya kan gitu ya. Ada janda pulang tiap malam, tengah malam, jangan dibilang kupu-kupu malam. Dia mah nggak ada kerjaannya. Kerja siang nggak ada kerjaannya, malam ada. Gimana solusinya? Kawinin tuh sakti. Dua tuh. Yang nggak pakai jilbab, yang malam-malam pulang kerja. Ya kan kadang-kadang orang berbuat maksiat bukan karena keinginannya, tapi ada niat, tapi apa? Ada kesempatan. Bukan ya? Karena ada kebutuhan. Coba lihat maling nyolong. Saya mau tanya itu. Kemarin ada kejadian, ada orang nyolong maling. Nyolong maling. Dia lagi balik nyolong ya. Ada maling nyolong motor tukang sayur. Ya Allah, ente tahu lah tukang sayur kan? Tahu kan motornya yang ditekin sama mama di belakang tuh. Motor tukang sayur dicolong, yang nyolong anak muda, bininya hamil tua. Ya. Bininya hamil, ditanya kenapa kamu nyolong? Ya Pak Jaksa, saya punya istri hamil tua, saya nggak punya duit untuk ini beli itu gitu kan. Kalau kita ke puskes juga kan tetap aja baju semua dari kita kan gitu ya. Akhirnya nyolong motor, ketangkep, jaksanya nangis. Akhirnya udah kalau begitu, udah kita jalan damai aja. Akhirnya itu motor dibalikin. Bahkan tuh orang yang nyolong tadi dikasih duit ame tuh jaksa. Luar biasa tuh jaksa tuh ya. Jadi bukan ngehukum, tapi apa ya, nyelamatin. Karena nggak selamanya orang nyolong karena pengen nyolong, karena kepaksaan, terpaksa itu pepet ya. Emang apa ya, nyolong motor tuh itu iya, terpaksa itu. Apa jual motor bayang itu, pasal apa jual baju. Ya, makanya sama kita kalau kita lihat ada orang berbuat munkar, ya coba lihat dulu apa yang dibalik yang dirasain. Ada orang minum, belum tentu karena mau minum, bisa jadi mungkin karena galau, frustasi. Coba aja ngobrol, dek apa sih dek? Emang si Fulana kemana gitu? Yusat nih saya ditikung sama Satsula, Satsula lagi.
Itu suladap ente deh nggak boleh kasih satu helai kasihan. Gitu. Jelas ya. Jadi kalau kita mainnya ilmu hitam putih, tapi kalau kita mainnya hikmah itu insya Allah semua ada maknanya. Ya. Kadangkala Allah memberikan dosa bagi hambanya agar hambanya masuk surga. Kenapa? Kalau dia nggak berbuat dosa, dia nggak bakal tobat sama Allah. Cuman jangan sengaja berbuat dosa. Kita nggak tahu umur kita habis di mana. Jangan sampai umur kita habis pas kita lagi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang taat pada orang tua dan agama. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, ilmunya bermanfaat, kita semua mati husnul khatimah, mati membawa iman, berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga buat semua para almarhumat daripada orang-orang tua kita. Mudah-mudahan diampuni dosanya, dimaafkan kesalahan, diberikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Saya juga mohon doanya untuk anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh-saleh, berbakti pada orang tua dan agama, juga menjadi penerus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حباب واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحبه والحمد لله في الباء والتنهي والحمد لله في الباء والتنهي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.